Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hadi Pratama. Di sini tugas saya sebagai desainer. Saya akan membuat UML. Yang pertama saya lakukan adalah membuat use case diagram. Klik menu model, add diagram, lalu pilih use case diagram. Nah, pertama yang kita buat itu adalah aktor. Kita taruh aktor di sini. Kita beri nama admin. Lalu kita tambahkan use case-nya. Itu yang pertama login admin. Yang kedua ada update informasi. Terus satu lagi yang terakhir ada kelola data susu. Kita buat jaraknya agak pendek biar menghemat space. Lalu kita sambungkan dengan directed association. Tarik admin sampai ke use case. Ini kita hubungkan antara aktor dengan use case. Nah, di sini maksudnya itu admin tugasnya sebagai pertama itu ya login admin. Terus yang kedua dia tugasnya sebagai update informasi. Dia tuh untuk mengupdate informasi data-data susunya. Yang ketiga itu dia untuk mengelola data susu tugasnya. Selanjutnya kita buat aktor selanjutnya yaitu customer. Terus kita buat use case-nya sama, dia itu ada login. Yang kedua ada pilih susu. Kita sambungkan lagi dengan direct association. Nah, customer di sini dia tugasnya pertama untuk login dan kedua itu untuk memilih susu dari website. Selanjutnya ada pemilik toko. Kita buat use case-nya pertama sama login pemilik. Yang kedua ada terima data. Kita sambungkan dengan direct association. Kita relasikan. Nah, di sini pemilik toko tugasnya untuk login di website. Setelah itu dia mendapat data susu, dia menerima data susu dari admin dan customer. Oke, di sini use case diagramnya telah selesai dibuat. Kita lanjut ke untuk membuat kelas diagram. Klik model, add diagram, pilih kelas diagram. Kelas diagram pertama yang akan kita buat adalah menu utama. Kelas diagram menu utama. Kita pilih kelas, kita buat kelasnya, kita beri nama login user. Lalu kita kasih atribut. Atribut yang pertama itu username untuk login dan password. Nah, di sini kita klik kanan, kita add, pilih operation. Kita kasih operasinya cek.
untuk mengecek apakah sudah login atau belum. Karena di sini maksud cek di sini itu untuk mengetahui apakah kita sudah login atau belum. Karena bisa saja ada sebuah pengguna yang mengeluarkan websitenya tanpa di logout. Jadi kita bisa ngecek apakah akun kita udah login atau belum dengan operasi cek ini. Lalu kita buat lagi kelas diagramnya. Yang kedua itu namanya sistem web. Kita kasih atribut. Yang pertama ada kode susu, yang kedua nama susu, yang ketiga ada harganya. Atributnya 3 saja. Kita klik kanan, add, tambahin operation. Mana operasinya ini? Ada beranda, tambah lagi ada kelola barang. Untuk mengetahui kayak seperti jumlahnya ada berapa. Dan terakhir ada logout. Ini seperti yang saya katakan tadi, untuk keluar akun. Udah segitu saja. Lalu kita sambungkan dengan generalization. Sambungkan coba. Nah, maksud relasinya di sini agar setelah kita login, kita langsung menuju ke sistem tampilan awal webnya. Seperti itu, kira-kira seperti ini untuk kelas diagram menu utama. Selanjutnya kita buat lagi model diagram, kelas diagram. Yang kedua itu ada kelas diagram admin. Mari kita buat kelas diagram admin dengan pilih kelas admin, ketik admin, kita tambahkan atributnya ID user, tambahin lagi username, tambahin lagi password untuk login admin ya. Sini kita tambahkan operasi. Nah, admin itu operasinya untuk update informasi dan kelola data susu. Dia akan ngasih tahu nih stok susunya sudah tinggal berapa dan mengelola data susunya. Selanjutnya kita buat kelas lagi untuk login user. Kita tambahkan atribut username dan password. Nah, kita di sini kita klik kanan, kita tambahkan operation
untuk mengecek. Kita tambahkan cek untuk mengecek apakah sudah login atau belum. Kita tambahkan kelas lagi, yaitu sistem webnya. Tambahkan atribut, ada kode susu, ada nama susu, dan harga. Nah, kita tambahkan operationnya. Klik kanan, add operation. Sistem web ini operationnya yang pertama itu ada beranda, kelola barang, dan logout. Untuk melihat beranda, untuk mengelola barang, dan untuk melogout. Kita sambungkan masing-masing. Yang pertama dari kelas diagram admin ke kelas login user, ke atribut, lebih tepatnya dari atribut kelas admin ke atribut kelas user. Lalu kita sambungkan lagi dengan generalization dari login user ke sini. Login user setelah login akan langsung ke masuk sistem webnya, tampilan awal webnya. Oke, di sini kita selesai membuat kelas diagram admin. Selanjutnya kita buat kelas diagram customer. Nah, di sini kita lanjut saja karena di sini membutuhkan kelas diagram admin, login user, dan sistem web. Maka untuk menjadi kelas diagram customer kita tambahkan sebuah kelas baru, yaitu kelas diagram konsumen. Yaitu kelas konsumen. Kita tambahkan atribut, ada username, ada password, ada nama, alamat, email, dan yang terakhir nomor telepon. Kelas konsumen sudah dibuat. Kita sambungkan dengan generalization ke sini. Oke, di sini kita sudah membuat kelas customer, kelas diagram customer, di mana konsumen ini berhubungan langsung dengan kelas login user. Jadi konsumen itu harus membuat sebuah data, harus membuat akun lah istilahnya, yang harus dengan sangat lengkap, tampilkan nama, alamat, email, dan nomor telepon. Lalu untuk yang pas dibutuhkan untuk login itu ada hanya username dan password saja untuk mengakses ke halaman selanjutnya, yaitu sistem web, untuk melihat beranda. Setelah itu selanjutnya kita buat kelas diagram pemilik toko. Pemilik toko ini sama saja seperti ini. Kelas diagramnya hanya kita harus menambah kelas baru, satu kelas baru, yaitu kelas pemilik toko. Kita tambahkan atributnya, username sama dan password. Dan nama dari pemilik toko tersebut. Di sini
kita kasih operasinya. Operasinya itu terima data susu. Nah, kenapa di sini atributnya selalu username, password? Nah, karena untuk mengakses sebuah webnya itu harus di login terlebih dahulu. Karena kalau misalkan pemilik toko tidak login, maka dia tidak bisa menerima data susunya. Begitu pula dengan admin, kalau tidak login, dia nggak bisa mengupdate informasinya, kelola data. Di sini kita hubungkan dengan generalization dari pemilik toko ke login user, dimana kelas admin, konsumen, pemilik toko, dan sistem hanya 3 admin, konsumen, dan pemilik toko. Dia terhubung dengan login user karena mereka ini harus login terlebih dahulu agar dapat mengakses sistem webnya. Pemilik toko, inilah kelas diagram pemilik toko. Sudah selesai kita buat. Kita akan menggeser dulu pemilik toko ke sini dan kelas konsumen di sini. Kita tambahkan kelas baru yaitu susu. Kita tambahkan atribut. Atributnya ada ID susu, ada kode susu, ada jenis susu, dan harga. Nah, kelas susu ini kita buat association, kita sambungkan ke admin ke susu, kelas susu, dan association susu ke konsumen. Kenapa kita association? Karena agar konsumen bisa tahu ID susunya, kode susu, jenis susu, dan harganya, agar konsumen dapat melihat istilahnya gitu. Kalau admin kenapa disambungkan? Karena agar admin dapat mengupdate informasi dan update informasi lebih detailnya, lebih ke detailnya susunya. Jadi ID susu ditahu lebih detailnya. Ini sudah selesai kita membuat kelas diagram susu. Setelah selesai membuat kelas diagram susu, selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Klik model, add diagram, pilih activity diagram. Yang pertama kita buat activity diagram login. Kita pilih swim lane yang vertikal. Kita buat swim lane user. Berikutnya sistem web. Dan yang ketiga adalah database. Kita isi dengan inisial diawali di user. Lalu kita beri action untuk memasukkan username dan password. Username password. Username password saja, agar tidak terlalu panjang. Kita geser sini, kita tengahin. Setelah itu kita buat action di sini, meminta. Kita buat lagi action di sini di database validasi.
situ kita beri ini decision untuk memvalidasi username-nya jika benar atau salah, dan kita buat action lagi di sini. Login valid nih ketika loginnya berhasil. Sini menu utama dan diakhiri di sini. Kita bawakan agar pas. Nah, cara bacanya itu kita sambungkan dulu dengan control flow. Pertama, di sini user harus, langkah pertamanya itu harus masukkan username dan password. Lalu yang kedua, system mode meminta username dan passwordnya. Ketiga, system mode memvalidasi ke database. Nah, di sini kita validasi. Jika tidak, kembali ke username dan password. Kita luruskan. Kita beri salah, penjelasan salah. Jika salah atau login tidak berhasil, maka akan kembali ke tampilan username dan password. Jika benar, maka sistem akan muncul login valid. Tampilannya akan login valid. Setelah itu muncul menu utama dan selesai. Di sini kelas activity diagram login sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat activity diagram keseluruhan. Seperti biasa, model diagram dan pilih activity diagram. Di sini kita akan buat lagi, pilih swim lane vertikal untuk kita beri nama admin. Pilih lagi toko susu online. Pilih lagi customer, dan yang terakhir itu ada pemilik toko. Nah, di sini kita isi, kita rapikan dulu. Kita isi inisial di admin, diawali di admin. Setelah itu kita beri action. Update informasi. Pas. Kita beri action lagi. Kelola data susu.
pas. Kita beri action di sini memajang susu. Kita beri action lagi di customer, lihat susu, dan di pemilik toko, terima data susu. Pas, kita rapikan, dan finalnya tuh di sini. Karena web dari project kami hanya menampilkan saja. Jadi setelah menampilkan itu selesai. Menampilkan dan memberi informasi bahwa produknya ready atau tidak dan barangnya ada berapa dan jumlah barangnya ada berapa. Lalu kita hubungkan dengan control flow mulai dari admin, kita mulai ke update informasi, lalu masuk ke kelola data susu. Ini untuk mengelola data-data susunya secara detail seperti diagram sebelumnya. Lalu kita sambungkan lagi ke memajang susu. Setelah dia mengelola datanya dengan rapi, dia itu langsung memajang susunya. Setelah itu ke customer. Jika sudah rapi, customer langsung dapat melihat susunya. Setelah itu data susu berhubungan ke pemilik toko. Ini agar admin dan pemilik toko agar memberitahu pemilik toko data susunya ketika sudah dirapikan, ketika sudah dikelola oleh si admin, maka pemilik toko harus menerima datanya. Sambungkan lagi ini ke sini final. Karena web kami hanya menampilkan data susunya saja. Activity diagram sudah selesai. Jadi ini tuh seperti menggambarkan aliran prosesnya dari awal sampai akhir, sampai final. Setelah itu kita masuk ke state chart diagram. Kita akan buat state chart diagramnya. Di model add diagram, add. Kita X dulu, kita hapus, atau kita ke sini kelas diagram. Kita hapus, kita buat state chart diagram. Nah, kalau di state chart diagram ini sangat sederhana. Kita akan buat state chart diagram login. Kita klik initial state untuk proses awalnya, menandai proses awal. Lalu kita buat simple state-nya, yaitu sign in untuk masuk, login. Setelah itu kita beli choice, pilihan. Kita besarkan. Kita rapikan.
lalu kita pilih simple state, kita buat menu utama, dan final step untuk mengakhiri prosesnya. Langkah awal kita harus sign in terlebih dahulu, pasti harus sign in. Terus kita ke choice, jika sign in salah maka akan kembali ke proses sign in. Jika proses sign in-nya salah, username atau passwordnya salah, akan kembali ke tampilan sign in. Kita lanjut. Kalau jika berhasil, kita langsung muncul ke menu utama. Kita beri tampilan penjelasan sedikit terlebih dahulu. Salah, sini benar. Lalu selesai. Ini state chart diagram login. Selanjutnya saya akan buat state chart diagram menu utama. Kita pilih initial state, lalu pilih simple state, ketik menu toko, data toko, dan tampilan toko. Habis itu final. Lalu kita sambungkan, kita transisikan dari awal ke menu toko. Jadi state chart diagram menu utama ini berjalan ketika state chart diagram login sudah selesai, maka akan langsung ke menu toko. Setelah selesai login ke menu utama itu langsung ke menu toko, terus langsung ke data tokonya. Habis itu melihat tampilan tokonya. Setelah itu selesai. Kira-kira seperti ini state chart diagram yang terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.